mengenai rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Di sini ada anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Sari Hanifah, BP 1013, dan rekan saya, Diva Dewhak, BP 3034. Saya Wahyu Ridwan, BP 3009. Saya Ufineta Fitri dengan BP 2012. Saya Fitri Susanti dengan BP 22 TPB 1001. Saya Farhan Pradipta Irfansyah dengan BP 2023. Saya Muhammad Arif Indra, BP 2038. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan acak kelompok satu arah dan juga rancangan acak kelompok faktorial. Di sini kita akan menggunakan Excel untuk mendapatkan F hitungnya. Pertama-tama, untuk soal yang kita miliki pada satu arah, itu ada perlakuan, panjang hasil cacahan batang, dan dua buah kelompok. Maka, untuk penyelesaiannya dapat kita lakukan menggunakan Excel, yaitu sebagai berikut. Nah, pada rancangan acak kelompok yang satu arah, itu kita harus mengikuti tabel yang telah diberikan. Pertama, itu ada perlakuan, selanjutnya ada panjang cacahan dengan dua kelompok, yang mana kita akan melakukan rata-rataan pada setiap ulangannya, dengan kemudian kita akan menjumlahkan total Y-nya. Selanjutnya, pada setiap percobaan pencarian F hitung, itu kita akan mencari FK, JKT, JKK, JKP, dan JKG. Pada pencarian FK, kita itu membutuhkan X kuadrat atau K1 kuadrat dan K2 kuadrat. K1 kuadrat itu dapat kita gunakan Excel untuk mencarinya masing-masing dengan rumus dipangkatkan 2 saja. Kemudian juga kita membutuhkan total kuadrat atau T kuadrat, ada T1 kuadrat dan T2 kuadrat, dan juga total Y kuadrat, itu Y kuadrat. Nah, pada rumus FK, itu kita membutuhkan nilai X1 tambah X2 tambah X3 yang dikuadratkan. Berarti, itu kita bisa menggunakan rumus dari total ini dan total ini dikuadratkan. Dibagi dengan banyak data. Banyak data yang kita miliki itu ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk JKT, itu kita menggunakan rumus X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah sampai Xn kuadrat atau X6 kuadrat dikurang dengan nilai FK. Nah, untuk itu kita menggunakan nilai yang ada di sini, yaitu 13,2, 10,24, sampai yang ini dijumlahkan semua dikurang dengan jumlah dari FK yang kita miliki tadi. Untuk nilai JKK, itu kita menggunakan total T1 kuadrat atau Tx kuadrat sampai Txn kuadrat, yaitu kita gunakan kuadrat dari total yang ini, total pada kelompok 1 dan total pada kelompok 2 yang kita kuadratkan. Nah, kemudian dibagi dengan banyaknya perlakuan, jumlah perlakuan kita itu ada 3, sesuai dengan soal yang tadi, itu jumlah perlakuan kita ada 3, dikurang dengan FK, jumlah FK yang kita cari tadi. Kemudian, selanjutnya kita bisa menggunakan mencari nilai JKP. Nilai JKP itu rumusnya adalah Y kuadrat, atau total Y yang di sini, itu atau Y, setiap Y kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Dibagi dengan banyaknya kelompok yang kita miliki, itu ada dua kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, dikurang dengan nilai FK yang kita dapatkan. Terakhir, itu ada JKG. JKG dapat kita cari dengan menggunakan rumus JKT dikurang dengan JKK dikurang dengan JKK yang ditambah dengan JKP. Nah, untuk itu, setelah kita mendapatkan masing-masing nilai, kita harus memasukkan ke dalam tabel analisis ragam rak satu arahnya atau tabel ANOVA-nya. Pada tabel ANOVA-nya itu ada SK atau sumber keberagaman, itu terdapat kelompok, perlakuan, dan galat. Selanjutnya itu ada derajat bebas yang akan kita gunakan untuk melihat F tabelnya nanti. Selanjutnya itu ada jumlah kuadrat atau yang kita cari dari JKT, JKK, JKP, dan JKG-nya. Selanjutnya ada kuadrat tengah yang dapat kita gunakan rumus JK dibagi dengan DB. Nah, selanjutnya itu ada F hitung. F hitung adalah nilai F yang kita dapatkan dari perhitungan yang kita miliki. Selanjutnya itu ada F tabel atau F 5% karena kita menggunakan toleransinya 5%, maka kita menggunakan F tabelnya 5% yang akan kita lihat nanti pada tabelnya. Pada hasilnya itu, nilai DB dapat dicari dengan K dikurang dengan 1 atau banyaknya kelompok yang kita kurang dengan 1. Nilai DB perlakuan, itu banyaknya perlakuan dikurang dengan 1. Nilai DB galat, itu dapat kita cari dengan perkalian antara DB kelompok dengan DB perlakuan. Kemudian ada total, itu perkalian antara kelompok dengan perlakuan dikurang dengan 1. Nah, selanjutnya kita tadi telah mendapatkan nilai JK. Maka untuk mencari F hitung dibutuhkan kuadrat tengah dari masing-masing sumber keberagaman. Untuk kuadrat tengah kelompok, itu kita dapat menggunakan JKK atau jumlah kuadrat kelompok dibagi dengan derajat bebas kelompok. Begitu juga dengan JKT.
JKP, kuadrat tengah perlakuan. Itu dapat kita gunakan rumus JKP dibagi dengan derajat bebas perlakuan. Terus untuk galat juga begitu, JKG dapat dibagi dengan derajat bebas galat. Nah, selanjutnya untuk F hitung itu rumusnya adalah dapat kita gunakan rumus kuadrat tengah. Yang kita cari F hitungnya adalah kelompok dan perlakuan. Kuadrat tengah dari kelompok dibagi dengan kuadrat tengah galat, dan juga kuadrat tengah dari perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Maka dapatkan nilai F hitung sebesar 25,23502 dan 1. Nah, untuk nilai pada F5% atau F tabel 5% itu dapat digunakan tabel tabel distribusi F, itu dengan melihat derajat bebas kelompok dan juga derajat bebas galat. Begitu juga dengan yang perlakuan, untuk melihat tabelnya itu kita memerlukan melihat dari derajat bebas perlakuan dengan derajat bebas galatnya. Selanjutnya itu adalah penentuan hipotesis. Penentuan hipotesis atau hipotesis yang kita dapatkan itu pada rancangan acak kelompok itu terdapat dua. Pada rancangan acak kelompok satu arah itu terdapat dua buah jenis hipotesis, yaitu hipotesis antara perlakuan dengan perlakuan dan juga hipotesis antara kelompok. Untuk itu, pertama kita harus melihat nilai dari F hitung. Apabila F hitung besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dilihat pada F hitung F hitung pada perlakuan itu lebih kecil dibandingkan dengan F hitung pada tabel. Begitu juga dengan F hitung pada kelompok, itu sebaliknya, F hitung pada kelompok lebih besar dibandingkan F hitung pada tabel. Maka untuk menentukan menentukan hipotesis yang kita ambil, kita lihat F hitung yang terdapat pada kelompok yang lebih besar daripada F hitung pada tabel. Maka kita dapat mengambil kesimpulan kalau H0-nya kita tolak dan H1 diterima karena F hitungnya lebih besar daripada F hitung pada tabel. Jadi untuk hipotesis pertama, yaitu yang diterima adalah H1, terdapat perbedaan hasil cacahan batang jagung berdasarkan perlakuan yang berbeda. Selanjutnya itu dilihat pada perlakuan, terdapat nilai F hitungnya lebih kecil dibandingkan dengan F tabel, sehingga H0 kita terima dan H1 ditolak. Maka H0 aksennya tidak ada perbedaan hasil cacahan antara dua buah kelompok. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan hasil cacahan antara kedua buah kelompok tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk kepada rancangan acak kelompok faktorial. Soal yang kita punya yaitu terdapat barisnya itu pupuk dan kolomnya varietas dan kelompok. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penyelesaiannya menggunakan Excel. Pada penyelesaian menggunakan Excel, pada rak faktorial itu juga terdapat rumus yang hampir sama dengan rak satu arah, yaitu kita tetap menggunakan FK, JKT, JKP, JKG. Nah, di sini ada JKKL atau yang tadi kita gunakan JKK. Nah, selanjutnya ada JKB dan juga JKBK. Untuk rumusnya itu hampir sama. Pada FK, JKT, JKP, JKK, dan JKG-nya itu hampir sama. Kita tetap akan mencari nilai kuadrat dari masing-masing kelompoknya. Itu K1 kuadrat, K2 kuadrat, K3 kuadrat, K4 kuadrat, dan Y atau total kuadrat, dan juga total X atau total K kuadratnya. Terus banyak data yang kita miliki adalah jumlah data dari semua kelompok, yaitu 60, jumlah kelompok ada 4, jumlah baris ada 5, dan jumlah kolom ada 4. Berikut adalah perhitungan dari masing-masing variabel yang kita butuhkan untuk mencari nilai dari FK, JKT, JKP, JKK, JKG, dan JKB, serta JKK dan JKBK. Nah, untuk mencari JKBK itu kita perlu membuat satu tabel lagi, yaitu antara baris dan kolom, yang mana ini dikhususkan pada setiap perulangannya. Nah, selanjutnya itu ada tabel analisis ragam ANOVA-nya. Seperti yang kita ketahui, itu ada sumber keberagaman atau SK, terus derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, dan F tabelnya. Nah, F tabel itu pada rancangan acak faktorial, rancangan acak kelompok faktorial, itu ada F5% atau 0,05 dan F1% 0,01. Pada percobaannya telah dilakukan perhitungan sama seperti yang kita lakukan pada rak satu arah. Pada rak satu arah kita hanya melihat pada tabel 5%, sedangkan pada pada rak dua arah atau faktorial kita melihat pada 5% dan 1%. Untuk rumus yang kita gunakan itu sama. Pada F hitungnya itu tetap kita mencari kuadrat tengah kelompok dibagi dengan
galat, jumlah kuadrat galat. Kuadrat tengah kelompok dibagi dengan kuadrat tengah galat. Begitu juga dengan selanjutnya pada perlakuan, itu kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Nah, pada F hitung yang pertama itu terdapat pertama yang kita lihat pada hipotesisnya itu H0 tidak ada pengaruh pemberian pupuk terhadap varietas, H1 ada pengaruh pemberian pupuk terhadap varietas, H1 aksen tidak ada pengaruh antara kelompok terhadap varietas, dan H1 aksennya ada pengaruh kelompok terhadap varietas. H0 aksennya tidak ada pengaruh antara kelompok dan pupuk terhadap varietas, dan H1-nya itu ada pengaruh antara kelompok dan pupuk terhadap varietas. Untuk itu, kita hanya perlu melihat pada F hitung baris, kolom, dan interaksi. Pertama, untuk H0 itu kita melihat pada F hitung baris, apakah dia besar atau kecil. Kita dapatkan bahwa F hitung baris lebih kecil dibandingkan F hitung tabel. F pada tabel, baik itu 5% maupun 1%. Nah, pada 5% dan 1% dia lebih kecil, maka dapat kita simpulkan H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Jadi, tidak ada pengaruh pemberian pupuk terhadap varietas. Juga tidak ada, dan H1-nya kita tolak. Jadi, dapat disimpulkan tidak ada pengaruh pemberian pupuk terhadap varietas. Selanjutnya, untuk H0 dan H1 aksennya, kita lihat pada baris. Apakah pada kolom? Apakah nilai pada kolom, F hitung kolom lebih besar atau lebih kecil dari F pada tabel, dan didapatkan nilainya lebih kecil dibandingkan dengan F pada tabel, sehingga dapat kita simpulkan H0 aksennya diterima. Jadi tidak ada pengaruh antara kelompok terhadap varietas. Selanjutnya, untuk interaksi atau pengaruh dari kelompok dan pupuk terhadap varietas juga dapat kita lihat pada F hitung interaksinya. F hitung interaksinya lebih kecil dibandingkan dengan F tabelnya, baik yang 5% maupun 1%, sehingga dapat kita simpulkan H0-nya diterima, di mana tidak ada pengaruh antara kelompok dan pupuk terhadap varietas. Sekian untuk rak faktorial. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai rancangan acak lengkap. Baiklah, di sini saya Alvina Syafitri akan melanjutkan presentasi Excel mengenai rancangan acak lengkap satu arah dengan ulangan yang sama tentang data kekerasan buah naga berdasarkan indeks kematangan, yang mana pada pembuatan Excel itu seperti pada gambar, yaitu ulangannya terdapat 5, dengan masing-masing perlakuannya juga ada 5, perlakuan A, B, C, D, dan E. Kemudian kita akan membuat jumlah dari nilai A, B, C, D, dan E pada jumlah kolom X. Kemudian nilai dari perlakuan A kita kuadratkan, perlakuan B kita kuadratkan, sampai perlakuan E kita kuadratkan, dan jumlah X-nya juga kita kuadratkan. Nah, untuk jumlah di sini itu adalah jumlah dari perlakuan A mulai dari ulangan 1 sampai ulangan 5. Begitupun seterusnya sampai E. Kemudian untuk nilai yang 202, 905,203 ini didapatkan dari jumlah perlakuan A ini kita kuadratkan. Untuk yang selanjutnya itu yang 387, 566,775 ini didapatkan dari hasil penjumlahan perlakuan A, B, C, D, dan E. Selanjutnya, untuk membuat tabel analisis ANOVA-nya, kita akan mencari dulu nilai dari FK, JKT, JKP, dan JKG-nya. Untuk banyak datanya pada soal ini terdapat 25 dengan ulangan 5 dan perlakuan 5. Untuk nilai FK sendiri kita dapatkan dari jumlah keseluruhan, jumlah nilai X, kita bagi dengan banyak data. Kemudian untuk nilai JKT ini kita dapatkan dari jumlah X yang kita kuadratkan ini, kita bagi dengan kita kurangkan dengan nilai FK yang kita dapat sebelumnya. Kemudian untuk nilai JKP sendiri kita dapatkan dari B11, yaitu jumlah dari masing-masing perlakuan yang telah kita jumlahkan tadi, kita bagi dengan banyak ulangannya. Banyak ulangannya kan ada 5. Maka setelah dapat hasilnya kita kurangkan dengan nilai FK. Hasilnya 14.537,4525. Untuk nilai JKG kita dapatkan dari nilai JKT dikurang dengan JKP. Nah, setelah itu kita akan menyalin ke tabel analisis ANOVA, yang mana pada tabel terdapat sumber keragaman, jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah, F hitung, F 5%, dan F 1%. Untuk jumlah kuadrat perlakuan kita dapatkan dari nilai yang ada sebelumnya. Yang ini yang JKT, JKP, JKG ini kita salin pada kolom. Nah, untuk nilai 4 ini, derajat bebas perlakuan, didapatkan dari perlakuannya ada 5, kita kurangi dengan 1, maka hasilnya 4. Kalau untuk yang derajat bebas galat, didapatkan dari perlakuannya 5, kita kalikan dengan
ulangan dikurangi dengan 1, maka hasilnya 20. Selanjutnya ada derajat bebas total. Derajat bebas total ini hampir sama dengan derajat bebas galat, cuman kita dahulukan perkaliannya, yaitu 5 kali 5 dikurangi 1, maka hasilnya sama dengan 24. Kemudian untuk kuadrat tengah itu kita dapatkan dari jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat bebas yang 4. Maka hasilnya 3634,36312. Selanjutnya untuk yang kuadrat tengah galat. Kuadrat tengah galat ini didapatkan dari jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat bebas galat, maka hasilnya 80078756. Kalau untuk F hitung sendiri, kita dapat dari kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Selanjutnya untuk F 5% itu sama dengan 0,05 dan F 1% sama dengan 0,01. Nah, untuk RAL dengan ulangan yang sama ini, maka akan kita dapatkan hipotesisnya untuk yang H0 tidak ada perbedaan rata-rata kekerasan buah berdasarkan indeks kematangan. Sedangkan untuk H1 ada perbedaan rata-rata kekerasan buah berdasarkan indeks kematangan. Untuk keputusannya, F hitung yang didapat besar dari F tabel, yaitu 449,87 lebih besar dari 2.002,87. Maka H0-nya ditolak atau H1-nya diterima. Yang artinya ada perbedaan rata-rata kekerasan buah berdasarkan indeks kematangan. Selanjutnya kita akan beralih pada soal kedua, yaitu rancangan acak lengkap ulangan tak sama. Soalnya seperti berikut. Nah, pada soal ini terdapat kadar air akhir ikan asap dengan masing-masing perlakuan yang berbeda. Terdapat 3 perlakuan dengan 3 suhu, yang masing-masing itu memiliki 5 ulangan. Dan pada Excel terdapat 5 ulangan dengan 3 perlakuan suhu, yaitu ada suhu 35 sampai 40 derajat Celcius, suhu kedua 45 sampai 50 derajat Celcius, dan suhu ketiga ada 55 sampai 60 derajat Celcius. Untuk nilainya didapatkan pada soal. Selanjutnya jumlah X ini didapatkan dari hasil jumlah suhu ulangan 1, suhu kedua ulangan 1, dan suhu ketiga ulangan 1 dijumlahkan. Nah, untuk P1 kuadrat didapatkan dari suhu pertama, ulangan pertama kita kuadratkan, dan begitu pun seterusnya. Untuk nilai total ini didapatkan dari hasil tambah suhu pertama dengan ulangan 1 sampai 5. Kemudian untuk suhu kedua dari ulangan 1 sampai 4 kita jumlahkan juga, dan begitu seterusnya. Untuk nilai yang 2693,61 ini didapatkan dari total yang untuk suhu pertama kita kuadratkan, yang ini suhu kedua kita kuadratkan, ini suhu ketiga kita kuadratkan, dan ini jumlah X kita kuadratkan. Sehingga yang 538,722 ini didapatkan dari jumlah yang suhu pertama tadi. Suhu pertama tadi kita bagi 5 karena terdapat 5 ulangan. Kalau untuk yang suhu kedua karena terdapat 4 ulangan, berarti yang 1608 ini kita bagi 4. Kalau yang suhu ketiga ini kita bagi dengan 3. Selanjutnya untuk membuat tabel analisis ANOVA-nya kita akan mencari nilai FK, JKT, JKP, dan JKG dahulu. Untuk banyak data terdapat 12 dengan ulangan 5 dan perlakuan 3. Untuk nilai FK sendiri kita dapatkan dari jumlah yang 14.568 kita bagi dengan banyak datanya 12. Maka hasilnya 12.214,040833. Yang untuk JKT didapatkan dari hasil jumlah X yang kuadratkan tadi kita kurangi dengan nilai FK yang telah kita dapatkan sebelumnya. Selanjutnya untuk nilai JKP. Nilai JKP ini didapatkan dari jumlah pada suhu pertama, pada suhu kedua, ditambahkan pada suhu ketiga. Setelah itu kita kurangi dengan nilai FK yang telah kita dapatkan tadi. Maka hasilnya 1,247. Kalau untuk JKG sendiri kita dapatkan dari nilai JKT dikurang dengan JKP. Selanjutnya kita pindahkan pada tabel analisis ANOVA-nya dengan ada terdapat sumber keragaman, jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah, F hitung, F 5%, dan F 1%. Untuk nilai yang telah kita dapatkan tadi kita pindahkan pada jumlah kuadrat. Untuk nilai 2 didapatkan dari banyak perlakuan kita kurangi dengan 1. Berarti derajat bebas perlakuan itu didapatkan dari perlakuan yang sebanyak 3 kita kurangi dengan 1. Sehingga hasilnya 2. Kalau untuk derajat bebas galat ini kita dapatkan dari banyaknya perlakuan, kan ada 3, kita kali dengan 4 kurang 1, berarti hasilnya 9. Kalau yang untuk kuadrat tengah ini kita dapatkan dari nilai jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat bebas perlakuan.
maka akan menghasilkan nilai 0,6235. Nah, pada hipotesis yang kita dapatkan, H0 tidak ada perbedaan rata-rata kadar air akhir ikan asap, dan H1 ada perbedaan rata-rata kadar air akhir ikan asap. Dengan keputusan, di F hitung besar dari F tabel yaitu 2,57, kecil 4,26, maka H0 diterima, yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata kadar air akhir ikan asap. Selanjutnya kita akan ke rancangan acak lengkap faktorial. Rancangan acak lengkap faktorial ini terdapat soal konsentrasi pengawet larutan gula BO, B1, B2, dan B3 terhadap vitamin C, suhu penyimpanan A1 dan A2. Untuk faktor A terdapat suhu penyimpanan, yang mana penyimpanan A1 suhu ruang, A2 suhu 10 derajat Celcius, dan faktor B itu konsentrasi pengawet larutan gula. B0 tanpa pengawet larutan gula, B1 pengawet larutan gula konsentrasi 5%, B2 pengawet larutan gula konsentrasi 10%, dan B3 pengawet larutan gula konsentrasi 15%. Nah, pada tabel terdapat data, kita salin saja dari soal yang telah didapatkan tadi. Untuk banyak datanya terdapat 24, dengan nilai X1 ditambah X2 sampai ke Xn dipangkatkan 2, itu hasilnya 1,1881. Nah, kalau untuk yang X1 kita kuadratkan, X2 kita kuadratkan, sampai ke Xn kita kuadratkan, itu didapatkan dari ini. Didapatkan dari A1 kuadrat, kita tambah dengan N, kita tambah dengan jumlah dari A2 dikuadratkan. Nah, karena kita telah, sebelumnya kita mencari nilai A1 dikuadratkan. A1 dikuadratkan ini yang nilai untuk suhu penyimpanan A1 kita kuadratkan, suhu penyimpanan A2 kita kuadratkan. Nanti jumlahnya itu untuk mencari nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sampai Xn kuadrat. Kalau untuk Y0 kuadrat itu didapatkan dari nilai total Y kita kuadratkan, maka akan mendapatkan hasil 0,012769. Begitu seterusnya sampai Y3 kuadrat, berarti total dari Y ini kita kuadratkan. Kalau untuk yang B0A1 ini didapatkan dari suhu penyimpanan A1 ini, kita jumlahkan semuanya, baru kita kuadratkan. Begitupun sampai ke B3A2. Kalau untuk T1 kuadrat, T2 kuadrat ini kita dapatkan dari jumlah dari total dari suhu penyimpanan A1 ditambah dengan suhu penyimpanan total A2. Kemudian nah, pada Excel ini terdapat jumlah ulangan sebanyak 3, itu 23. Jumlah kolomnya ada 2, dan jumlah barisnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita akan mencari FK, JKT, JKP, JKB, JKK, JKBK, dan JKG. Untuk nilai FK sendiri kita dapatkan dari banyak data tadi, kita bagi dengan nilai X1 ditambah X2 tambah Xn dikuadratkan tadi, maka akan menghasilkan 0,0495. Kalau untuk JKT, nah kalau untuk JKT sendiri kita dapatkan dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah sampai ke Xn dikuadratkan, itu tuh hasilnya kita kurangi dengan nilai FK, maka akan menghasilkan nilai 0,003. Kalau untuk JKP sendiri itu nilai dari B0A1 kita tambah sampai B3A2. Selanjutnya kita bagi dengan jumlah ulangannya ada 3. Setelah itu kita kurangi dengan jumlah FK, maka hasilnya 0,0015. Kalau untuk JKB sendiri, kita dapatkan dari total Y0 kuadrat ditambah Y1 kuadrat tambah Y2 kuadrat tambah Y3 kuadrat. Setelah itu kita kalikan dulu nih yang 3 jumlah ulangan ini dengan jumlah kolom 3 kali 2, baru nanti dikurangi dengan nilai FK. Selanjutnya untuk JKK sendiri itu nilai T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat ini kita bagi dengan jumlah ulangan kali baris, berarti 3 kali 4, berarti 0,59425 ini kita bagi dengan 12, baru kita kurangi dengan nilai FK. Untuk JKBK itu tinggal kita kurangi nilai JKP dikurangi JKB dikurangi JKK, maka hasilnya akan seperti ini, 4,5401. Nah, untuk JKG sendiri kita dapatkan dari hasil kurang antara JKT dengan JKP, hasilnya 0,002 336.
Nah, kemudian kita akan menyalin pada tabel analisis ANOVA, di mana derajat bebas perlakuan ini kita dapatkan dari jumlah kolom kita kali dengan jumlah baris. 2 kali 4 8 dikurangi 1. Maka hasilnya 7. Kalau untuk derajat bebas baris kita dapatkan dari jumlah baris kita kurangi 1, makanya dapat 3. Kalau misalnya kalau kolom ini jumlah kolom dikurangi 1. Kalau interaksi itu didapatkan dari 3 kali 1, berarti baris dikali kolom. Hasilnya 3. Kalau derajat bebas galat kita dapatkan dari jumlah ulangan kita kali jumlah kolom. Terus setelah dapat hasilnya kita kali dengan dalam kurung jumlah ulangan ini kita kurangi 1, berarti 2 kali 4 8. 8 kita kali dengan 2, hasilnya 16. Nah, untuk derajat bebas total ini didapatkan hasil 4 kali 2 8. Kita kali lagi dengan 3 24 dikurangi 1, maka hasilnya 23. Untuk nilai JK, JKP, JKB, JKK, JKPK dan semuanya kita ambil dari nilai telah kita dapatkan pada tabel sebelumnya. Kemudian untuk yang F hitung ini kita dapatkan yang untuk F hitung perlakuan kita dapatkan dari kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat, sehingga hasilnya 1,4969. Kalau untuk F hitung baris kita dapatkan dari kuadrat tengah baris dibagi dengan kuadrat tengah galat. Selanjutnya kalau untuk F hitung kolom didapatkan dari kuadrat tengah kolom dibagi dengan kuadrat tengah galat. Dan yang untuk F hitung interaksi didapatkan dari kuadrat tengah interaksi kita bagi dengan kuadrat tengah galat. Kalau untuk F5%, ini untuk perlakuan 2,66. Kalau untuk yang baris 3,24, yang kolom 4,49, interaksi 3,24. Yang 1%-nya yang F1% perlakuan 4,03, baris 5,29, kolom 8,53 dan interaksi 5,29. Nah, berdasarkan hasil Excel ini, kita lihat soal. Terdapat 3 macam cara mengambil hipotesis. Yang pertama, untuk hipotesis H0, tidak ada pengaruh antara konsentrasi pengawet larutan gula terhadap vitamin C. Yang kedua, tidak ada yang untuk H1-nya ada pengaruh antara konsentrasi pengawet larutan gula terhadap vitamin C. Yang kedua, itu hipotesis H0-nya terdapat pengaruh antara suhu penyimpanan A1 ini terhadap jumlah vitamin C. Kemudian untuk yang H1-nya tidak terdapat pengaruh antara suhu penyimpanan terhadap vitamin C. Dan yang untuk hipotesis ketiga itu tidak ada interaksi antara konsentrasi pengawet larutan gula terhadap suhu penyimpanan. Baik, sekian penjelasan mengenai Excel RAL faktorial dan RAL dengan ulang yang sama. Kemudian akan dilanjutkan dengan penggunaan SPSS. Baiklah, saya Farhan Predi Parvansa. Di sini saya akan menjelaskan RAL satu arah dengan ulangan yang sama. Di sini kita masuk terlebih dahulu ke variable view. Di variable view terdapat 3 variabel, yaitu indeks kematangan, ulangan kekerasan, dan kekerasan rata-rata. Pada kekerasan rata-rata kita bikin 2 desimal karena terdapat 2 angka di belakang koma, dan measure-nya skala. Dan pada indeks kematangan terdapat value ini agar mempermudah pekerjaan kita. Pada value ini kita bikin kode atau perintah. Jika kita bikin perintah 1 2 3 4 5, maka di labelnya indeks 1 2 3 4 5. Maka jika salah satu ini kita ketik, maka muncullah output seperti ini. Dan di ulangan kekerasan pun sama halnya dengan indeks kematangan value-nya, tetapi outputnya adalah ulangan 1 sampai 5. Lanjut ke data view. Di sini saya telah membuat semua data. Terdapat 5 indeks dan terdapat 5 ulangan. Dan terdapat 25 data. Di sini langsung kita ke analyze.
analyze, compare, dan one way ANOVA. Di sini saya sudah mencobanya pada dependent list. Kita masukin kekerasan rata-rata, dan pada faktor kita masukin indeks kematangan. Dan pada pengaturan kita centang deskriptif dan homogeneity. Deskriptif ini agar output menampilkan secara deskriptif, dan homogeneity ini menampilkan output varian secara keseragaman. Dan pada post hoc multiple kita pilih Duncan dengan F-nya 0,05 atau 5%. Lanjut kita pilih OK, maka muncul output seperti ini. Kita langsung membahas ke ANOVA. Di ANOVA terdapat tabel dengan angka seperti ini, sama dengan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dengan jumlah kuadrat pelakuan yaitu 14.537, sama dengan yang dibahas pada pertemuan. Dan pada F hitungnya yaitu 449,867. Dan kuadrat tengah perlakuan yaitu 3634,363, kuadrat tengah galat 8,6079, derajat bebas perlakuan 4, derajat bebas galat 20, dan derajat bebas total yaitu 24. Sekian, saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu RAL satu arah. Baik, saya akan lanjut penjelasan tentang RAL satu arah dengan ulangan yang berbeda, ulangan yang tidak sama. Di sini kita masuk ke variable view, terdapat 3 variabel yaitu ulangan, suhu, hasil kadar air. Kita membahas pada ulangan terdapat value-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dengan label ulangan 1 sampai 5. Dan measure-nya nominal. Pada value suhu terdapat 3 value dengan label P1 35 sampai 40 derajat, P2 45 sampai 50 derajat, dan P3 55 sampai 60 derajat. Dan pada hasil kadar air terdapat 1 desimal. Kita ke data view. Pada ulangan terdapat 1 sampai 3 dan suhu P1 sampai P3 dan dengan jumlah data 15. Langsung ke analyze, langsung ke general linear model, univariate. Pada dependent variable kita masukkan hasil kadar air dan fixed factor. Kita masukin ulangan. Di sini saya telah mencoba sebelumnya, maka langsung terdapat dependent variable dan fixed factor. Pada pengaturan kita memilih 2 centang yaitu deskriptif statis dan homogeneity test. Di deskriptif statis dan homogeneity ini sama seperti sebelumnya pada RAL satu arah dengan ulangan yang sama agar menampilkan output deskriptif dan keseragaman. Pada F-nya yaitu 5%. Pada posnya kita memilih, pertama dikarenakan saya telah mencobanya, kita masukin lagi ke post hoc test dan kita pilih Duncan. Oke, maka dia dapatkan output seperti ini.
Di deskriptif statis, ulangan 1 terdapat rata-ratanya 10,467, ulangan 2 10,133, ulangan 3 9,900, ulangan 4 9,750, ulangan 5 9,700, dengan total rata-rata yaitu 10,058. Dan pada tes selanjutnya yaitu terdapat F hitung 0,633 dan signifikansi 0,655 dengan R square-nya 0,266. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai RAL. Kita masuk ke RAL faktorial. Pada RAL faktorial terdapat 3 variabel juga, yaitu pertama konsentrasi pengawet, vitamin C, suhu penyimpanan. Pada konsentrasi pengawet terdapat 4 value dengan label konsentrasi 1, 2, 3, sampai 4. Dan measure-nya yaitu nominal. Pada vitamin C kita memiliki 3 desimal, dan pada suhu penyimpanan memiliki value yaitu A1 dan A2. Lanjut ke data. Pada data di konsentrasi pengawet terdapat 4 konsentrasi dengan suhu penyimpanan, ada 2 suhu penyimpanan, dan data vitamin C ada 24. Langsung ke analyze, kita masuk ke univariate. Pada dependent variable kita masukkan vitamin C, dan faktornya kita masukkan konsentrasi pengawet dan suhu penyimpanan. Pada model kita custom pada interaction kita masukin 2, dan pada main effect masukin keduanya tetapi tidak secara bersamaan. Kita lanjut continue. Dengan kita pilih optionnya sama seperti yang sebelumnya. Dan pada post hop kita masukin duanya. Kita pilih Duncan. Oke. Lanjut, dan terdapat output seperti ini. Di sini kita membahas tentang pengaruh. Di sini terdapat F hitung F-nya 1,497 dengan signifikansi 0,238, dan skornya 0,396. Ini pengaruh vitamin C terhadap keempat konsentrasi tersebut. Mungkin sekian penjelasan mengenai RAL dari saya. Terima kasih. Saya Muhammad Arif Fadilah akan menjelaskan materi tentang rak satu arah dengan menggunakan SPSS. Di sini bisa kita lihat di variable view-nya, ah, kita buat dengan membuat ada 4 variable. Dengan yang pertama yaitu perlakuan,
dengan dibuat value seperti berikut untuk memudahkan pembuatan pada data view. Selanjutnya untuk variabel kelompok dengan value sebagai berikut satu dan 2 untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya yaitu ulangan dengan membuat tiga tiga ulangan karena di soal terdapat tiga ulangan. Selanjutnya kita masuk ke data view. Bisa dilihat seperti ini di data view pada perlakuan RPM 1010 pada kelompok 1 ulangan 1 dengan panjang 3,8. Lanjut pada analyze, masuk ke general linear model, selanjutnya univariate, perlakuan dan kelompok dimasukkan ke fixed vector, selanjutnya panjang ke dependent variable. Selanjutnya pada model dipilih build times, setelahnya dipindahkan perlakuan dan kelompok. Lanjut kepada post-hoc, dipindahkan perlakuan dan kelompok. Selanjutnya pilih Duncan dan continue. Selanjutnya didapat itu outputnya sebagai berikut. Dapat diketahui dari perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3 itu dengan jumlah masing-masing data 6, dengan kelompok 1 dan kelompok 2 itu masing-masing data ada 9. Dan R square 0,585. Baik, selanjutnya saya lanjutkan dengan penjelasan mengenai rak faktorial dengan variabel view sebagai berikut. Terdapat 4 variabel. Yang pertama yaitu pupuk, tipe data numerik, value dengan membuat value sebagai berikut. Selanjutnya varieties dengan value berikut. Selanjutnya yaitu variabel kelompok dengan value sebagai berikut. Selanjutnya itu variabel nilai pupuk. Bisa kita lihat di data view sebagai berikut. Pupuk 0 kg per hari dengan varietas 1, kelompok 1 dengan nilai pupuk 3,582 dan seterusnya seperti pada soal yang terdapat 60 data. Angka selanjutnya itu untuk mengetahui hasilnya itu di analyze
general linear model, univariated. Selanjutnya nilai pupuk pindahkan ke dependent variable. Terus pupuk, varietas, dan kelompok itu pindahkan ke fixed factory. Selanjutnya yaitu pada univariate modelnya dengan di build terms varietas dan pupuk digabung secara bersamaan dan dipindahkan ke model. Kemudian continue. Selanjutnya itu pada option itu di display itu descriptive statis, homogeneity, sama estimate. Di new dan di klik oke. Bisa dilihat ini adalah output yang dapat dari hasil dari data yang kita masukkan tadi. Outputnya sebagai berikut. Baik, kami perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai penyelesaian contoh soal statistika 2 secara manual. Nah, untuk pertama yaitu saya sendiri, Vivi Susanti, bertugas dalam menyelesaikan permasalahan soal yang pertama yaitu penyelesaian soal route satu arah ulangan yang sama. Yang kedua yaitu penyelesaian route satu arah dengan ulangan yang tidak sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Diva Dewa akan menyelesaikan soal statistika 2 secara manual dengan materi rak satu arah dan rak faktorial. Selanjutnya teman saya dan saya Wahyu Ridwan akan menyelesaikan arah faktorial dan tabel ANOVA. Sekian penjelasan dari kelompok kami dan hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami